mesti potong-potong saja. Sudah. Oke. Baik. Terus masuk bulan September, Mami punya itu, dia punya ulang tahun, dia pergi gereja. Pagi-pagi saya cuci mobil, dia bilang, Mek, saya mau pergi gereja. Dia bilang, saya dalam hati Tuhan Yesus, dia sudah datang di gereja. Padahal selama saya di sana, Mereka orang Kristen kan? orang Kristen, tapi namanya Kristen KTP ya, namanya saja. Terus itu dia pagi-pagi, selamanya saya di sana belum pernah dia mau pergi gereja. Itu outing tiap hari. Tapi mulai dia ulang tahun, dia kasih tahu saya, bilang dia mau pergi gereja. Saya bilang, Tuhan Yesus buka pintu, dia sudah datang. Terus itu dia pergi gereja. Saya harus makan. Dia pulang, dia bilang begini. Dia cerita, dia bukan cerita, dia bilang begini. Dia bersaksi, dia bilang, ini hari saya pergi gereja. Di sana saya bertemu dengan orang-orang yang baik, saya senang hati, kita makan bersama, menyanyi bersama. Wah, beta rasa tiap minggu saya mau pergi gereja. Puji Tuhan. Ini yang waktu saya bersihkan dia punya lemari, saya ketemu Alkitab yang sudah berabu-abu di atas Alkitab. Tidak pernah baca itu Alkitab. Alkitab itu putih dengan abu, saya bersihkan. Saya bilang, Tuhan Yesus, engkau tahu bahwa keluarga bukan hanya sekedar keluarga, tapi ini keluarga. Tapi mengapa Alkitab ini harus diperlakukan seperti ini? Saya percaya bahwa ada saatnya Tuhan untuk bangun mereka. Terus itu dia pulang, dia bersaksi bahwa dia 30 tahun selama dia menikah dengan suami tidak pernah pergi gereja. Sampai waktu itu saya ada. Terus itu dia ambil keputusan dia pergi gereja, tapi dia takut berdoa. Saya bilang, Mam, kalau memang Mam itu sudah keputusan untuk ikut Tuhan, continue saja. Dia berdiri. Berarti saat Tuhan mengirim anak kita di setiap ujian itu ada rencana. Tidak, bukan dengan kebetulan. Terus itu dia mulai, dia sudah pergi gereja. Terus minggu kedua dia datang, dia cerita ke saya, dia bilang, aduh ini pendeta dia mau datang di rumah, nanti bilang saya harus ini berdoa, ini orang pertama, saya yang sebagai keluarga rumah tangga, dia yang harus berdoa. Dia masuk kamar pergi WC, dia berdoa, tapi dia buka mata begini. Terus itu anak dia bilang, ini Rena tutup mata baru berdoa, kalau saya tutup mata nanti saya tidak bisa berdoa. Saya marah itu anak. Don't stop him, she want to pray right. Oke. Terus saya bilang sama dia, Mam jangan takut, kalau memang ada takut untuk berdoa, jangan khawatir, Tuhan akan siapkan orang bisa kita untuk menolong. Terus itu apa yang saya perkatakan sesuai apa yang ada orang yang datang menolong. Terus itu waktu dia mau ini pendeta dengan jemaat-jemaat datang di punya rumah, bukan dia yang berdoa, itu pendeta sendiri yang berdoa. Ternyata itu hanya bahasa saja. Dia takut, dia belajar berdoa. Tapi mungkin itu salah satu cara supaya dia bisa belajar. Iya. Itu cara Tuhan. Terus saya kuatkan dia. Terus itu dia bilang, ini saya tidak tahu baca kitab, ini mau mulai dari mana. Satu malam saya duduk, saya bilang ini belajar dari sini, yang nama di atas itu namanya topik orang-orang yang mencitrakan tentang hakikat, tentang kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, apa yang Tuhan lakukan kepada manusia, ciptaannya, pokoknya apa yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab itu yang juga dinyatakan kepada manusia. Itu dimulai baca. Akhirnya dia jadi pintar. Sampai sekarang dia pintar. Berarti lewat kita. Maksudnya lewat kita sebagai pelita untuk membuka jalan. Jadi ya puji Tuhan, walaupun kita orang mungkin kita kecil, kita sepertinya tidak berarti kita hanya membantu rumah tangga, tapi dibalik dari itu memakai kita untuk belajar bukan hanya sekedar kita pergi luar negeri, di samping kita pergi ke luar negeri kita belajar
untuk mandiri, begitupun juga kita belajar bagaimana kita harus mengasihi, ya untuk pengalaman tentang terus setelah hal itu terjadi di situ sudah mau selesai pulang kenapa tidak pulang di tempat? ya. Karena itu saya dengan ngomong saya baku marah, jadi ya, mereka sebenarnya saya harus pulang ke situ. Anak saya menangis sebelum saya pulang, dia sudah menangis selama 1 minggu, dia tidak mau saya pulang. Anaknya juga tidak mau, tapi ya karena orang tuanya jadi mereka asli ya mas. Tapi toh begitu pun kalau saya waktu di rumah mereka terpaksa mereka tidak menolak saya karena mereka tahu bahwa itu bukan salah saya, tapi salah aku. Tapi mereka harus ya, namanya udah orang tua kandungnya sendiri. Jadi itu harus contohnya begitu dong tetap ngasih Karena sewaktu saya pulang juga saya peluk sebenarnya aku, saya mau pulang, tapi kalau ada apa bisa pada saya tidak benci. Mungkin karena itu bukan cara kebetulan juga, Tuhan waktu saya di satu tempat lagi. terus di situ pulang berapa lama? Itu pulang 1 tahun saja, 1 tahun kan? sebagian itu pun saya masih Lama, bisa terus 1 tahun di akhirat. Tapi setelah itu pulang datang ke sini bagikan saya di Jakarta 3 bulan dulu, baru saya datang. mungkin karena aku nggak bisa diambil kita baru itu yang bisa sampai sekarang. Majikan baru itu sampai sekarang. Itu berapa tahun? Sudah 16 tahun. Aku begini. Itu benar-benar Panjang. Di situ juga terus pengalaman di majikan yang baru. Majikan yang baru untuk pengalaman itu ya di samping pengalaman juga sepertinya diperkuat diasah iman kita supaya iman kita tetap diasah, tetap diperkuat. Tantangan apa yang saudara dapatkan di sana? Tantangan itu satu itu di antara saya dengan majikan baru ini ada bedanya. Itu kalau mau dibilang terang dengan gelap tidak pasti dan bersatu. Dia Hindu, saya Kristen. Nah, di situ yang saya perkatakan bahwa terang dengan gelap tidak bersatu. Jadi saya di dalam rumah itu tidak ada damai sama sekali. Dari pertama saya masuk menjadi rumah Yang itu majikan baru. Terus yang pernah saya dengar kalau saudara simpan itu rasanya kan pernah seperti makanan juga ya, ngajak makanan setengah mati hingga detik ini. Tapi saya bersyukur ya. Coba cerita buat teman-teman yang pernah dia saudara ditutup di dalam kamar itu tanpa makan. Saya waktu saya masuk pertama 1 minggu saya sudah mulai dituduh. Tapi saya pribadi dituduh dalam hal ambil pendennya, emasnya, peraknya. Tapi saya pribadi tidak pernah berlebihan. Saya baru 1 minggu, jadi saya tidak tahu kamarnya ada apa di dalam. Ada abu ada newspaper ada apa. Tapi saya tidak tahu. Tapi toh saya dituduh bilang saya mencuri peraknya. Tapi saya pribadi saya bilang kalau saya tidak mengambil sesuatu barang dari kamarmu, apa saya takut? Saya tidak takut sama sekali. Saya percaya diri saya. Tapi kalau saya tidak salah, saya tidak akan berani keluar dari rumahnya. Kalau saya keluar dari rumahnya berarti tanya saya bersalah. Nah, rumah itu terus itu tiap hari saya dari rumah mami agent saya ke rumahnya. Bukannya saya kerja, saya ditutup di kamar storeroom, di kamar gudang. Nah, di kamar gudang itu tidak ada tempat tidur, itu ada tempat waktu sudah
jemput dari Nah, itu. tidak ada tempat tidur satu tapi satu kayak ini sebesar itu pun susahnya. sudah jatuh kepalanya tinggal kakinya saja. Saya ambil koran, bukan itu karbot itu Oke. saya taruh di atas supaya agak tinggi. Saya tidur, saya bersyukur semuanya apa yang saya ini saya alami, saya bersyukur. Itu saya tidak ada makan minum, terus itu saya keluar, saya lapar ya, saudara-saudara, saya lapar, saya ambil nasi di dalam icebox, tidak ada telur apapun, plain rice, nasi putih. Terus saya bilang, saya lihat ini nasi di atas meja, saya bilang, Tuhan ini nasi putih dingin lagi. Terus saya makan, Itu makan kosong. tidak ada apa-apa, dingin lagi dalam kulkas. Saya ambil air putih, campur dengan nasi, dengan garam. Saya makan, saya mengucap syukur. Saya bilang, Tuhan, saya mengucap syukur atas berkat ini. Tuhan berkati agar walaupun sederhana, tapi menguatkan tubuh saya. Saya bisa merasakan kekuatan. Oke. Terus itu, Bagaimana kalau kita stop di sini? Makan dulu. Saatnya untuk kami makan bersama. Tunggu ya.